Teknologi itu bukan tren. Teknologi itu naluri manusia untuk bertahan hidup. Sejak awal peradaban manusia itu selalu menciptakan alat-alat atau hal-hal yang memang membantu manusia tersebut untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kalau kita ambil dari zaman kuno ya, atau zaman dahulu, manusia itu sudah berburu menggunakan alat-alat yang mereka bikin. Contohnya, batu yang mereka asah menjadi batu yang tajam, dan batu tersebut ditempelkan di ujung tombak kayu untuk membantu mereka berburu. Yaitu contoh simpelnya. Nah, sekarang ya manusia modern juga sama. Mereka memakai teknologi yang membantu mereka melakukan pekerjaannya sehari-hari dengan mudah. Ya contohnya laptop, smartphone, atau gadget yang lainnya. Intinya dengan teknologi tersebut, manusia dapat beroperasi dengan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih baik menggunakan teknologi tadi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih arti teknologi tersebut? Definisi teknologi itu apa? Menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Di sini ada kata kunci yang saya penting, metode ilmiah. Karena teknologi ini ciri khasnya adalah penggunaan metode ilmiah yang dirangkai secara terstruktur untuk menghasilkan output yang repetitif. Menurut Thomas P. Hughes, ya dia sejarawan teknologi terkenal di Amerika, teknologi adalah kreasi manusia yang mengubah lingkungan fisik dan simbolis untuk memperluas kemampuan manusia. Ya kata kunci yang penting di sini adalah memperluas kemampuan manusia. Jadi bagaimana manusia ini mengubah lingkungan fisiknya? Contohnya membuat jembatan, ya kan, membuat gedung, atau misalnya bahkan membuat teknologi seperti komputer, yaitu kan fisik ya, untuk mengubah cara manusia bekerja menjadi lebih baik. Dan di sini simbolis mungkin artinya adalah kode Morse mungkin zaman dulu ya untuk berkomunikasi lebih efisien, atau mungkin sekarang sosial media ya berbentuk software gitu untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Lalu yang ketiga menurut Mark Zuckerberg ya, dia CEO Meta. Menurut dia simpel sekali ya, teknologi adalah alat yang memperkuat kemampuan manusia. That's it. Again, kata kuncinya diulang, memperkuat kemampuan manusia. Karena memang beliau adalah CEO Meta, dan Meta ini adalah sebuah perusahaan yang mempunyai banyak sekali produk sosial media ya. Contohnya WhatsApp, Facebook, Snapchat, dan sebagainya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dari orang-orang hebat ya, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari pengetahuan ilmiah untuk menciptakan berbagai sarana guna mencapai tujuan praktis. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah rangkaian ilmu pengetahuan ilmiah yang digabungkan secara sistematis dan struktur yang akan menghasilkan output yang dapat diprediksi secara konsisten. Oke, jadi kalau output dari sebuah hal tidak konsisten atau istilahnya tidak bisa diprediksi, itu bukan teknologi. Karena teknologi tadi outputnya konsisten oleh karena tadi penggabungan ilmu ilmiah yang dirangkai secara sistematis. Itu adalah definisi singkat ya, apa itu teknologi. Setiap teknologi yang diciptakan untuk mengatasi masalah nyata atau mencapai target tertentu yang bersifat aplikatif, ketika manusia menggunakan ilmu ilmiah untuk menghasilkan output yang prediktif, dan output ini adalah gunanya untuk mengenhance produktivitas atau memperbaiki sebuah hal atau istilahnya menyelesaikan sebuah masalah, memang outputnya tidak selalu fisik ya. Jadi ada dua output, ada fisik maupun non-fisik. Contohnya kalau fisik itu berbentuk hardware misalnya komputer atau bahkan smartphone dan lain sebagainya. Dan non fisik ini mungkin kita dapat contohkan seperti software mungkin, atau bahkan as simple as SOP pun itu berbentuk sebenarnya itu adalah teknologi begitu. Oke, kita sekarang masuk ke contohnya. As simple as sepeda misalnya. Sepeda merupakan teknologi ya, karena adanya sepeda itu kita harus paham beberapa disiplin ilmu ya. Contohnya misalnya material science ya, bagaimana kita cara memilih untuk membuat sebuah sepeda ya, bahannya apa, misalnya yang ringan, misalnya aluminium, atau bahkan sekarang ada karbon ya. Dan mungkin juga ada ilmu fisikanya di situ ya, bagaimana cara sebuah gear itu dapat memutarkan roda ya menggunakan gear-gear yang ada dalam sebuah sepeda begitu. Dengan adanya sepeda, manusia ini akan menjadi jauh lebih efisien ya untuk bergerak dari tempat A ke B. Oleh karena tadinya harus berjalan kaki ya, itu kan memerlukan energi yang banyak ya, mungkin kita capek berjalan dan lain sebagainya. Oke,
Contoh yang kedua adalah Gojek. Ini yang mungkin lebih digital. Dengan adanya aplikasi Gojek, sekarang teman-teman dapat berpindah dari A ke B dengan hanya satu klik. Sebelum ada Gojek, teman-teman harus nyari pangkalan ojek, begitu ya. Harus datengin mas-masnya, ya kan, nego harga barulah berangkat gitu. Dengan adanya aplikasi Gojek, tinggal pesan Gojek melalui aplikasi dimanapun, kapanpun, Gojek itu akan sampai pada tempat teman-teman berada ya, dengan cepat gitu. Dan bahkan bisa di-track ya, lokasi Gojek di mana, dan bahkan tarifnya pun sudah pasti gitu ya. Sudah ditentukan oleh aplikasinya. Nah, ini kan sebenarnya output yang luar biasa efisien dan sangat membantu teman-teman di zaman digital ini. Jadi pada intinya teknologi ini dapat memampukan manusia untuk melakukan hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh manusia saja. Dengan adanya teknologi, manusia can do wonders, human can do wonders gitu. Dengan adanya teknologi diimplementasikan dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari. Pada dasarnya teknologi itu ada oleh karena 3 hal sebenarnya. Karena teknologi itu membuat manusia lebih efisien, membuat manusia lebih cepat, dan tentunya kalau lebih efisien dan lebih cepat tentunya lebih baik, ya, better. Jadi efficient, fast, better. Artinya efisien adalah less input, ya, more output. Ya. Basically itu. Di mana manusia menggunakan energi lebih sedikit untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Basically efisien itu. Ya. Dan di sini ada data. Menurut laporan 2025, penggunaan alat otomatis dalam transformasi digital ya, meningkatkan kecepatan pengelolaan data hingga 40%, ya, serta mempercepat waktu pencapaian wawasan ya, time to insight hingga 50%. Jadi effortnya lebih rendah tapi outputnya lebih banyak atau bahkan lebih cepat. Mungkin tadi saya udah contohkan seperti sepeda ya, dengan hanya menggoes tapi manusia tersebut dapat mencapai kecepatan yang lebih cepat ya, dibandingkan berjalan gitu. Kalau berjalan harus lari kan capek kan, dan istilahnya kecepatannya juga nggak gimana cepat begitu ya dibanding bicycle gitu. Oke, dan tentunya faster ya, lebih cepat ya. Dengan adanya teknologi ya, contoh tadi Gojek ya, memesan Gojek sekarang lebih cepat ya, dibandingkan harus mencari ojek offline begitu, menyamari mas-masnya dan oh mas nego harga dan sebagainya. Itu kan butuh waktu ya, butuh waktu perjalanan ke tempat pangkalan ojeknya dan lain sebagainya. Ya mendingan dengan pakai aplikasi satu klik ojeknya pun datang ke tempat Anda. Ada data yang menyebutkan 70% organisasi melaporkan efisiensi operasional meningkat ya, berkat adanya data analytics atau teknologi data analytics. Dan tentunya revenue juga bisa melesat ya, hingga 15% oleh karena teknologi. Tentunya dengan efficient and faster, pasti outputnya pun better oleh karena efisiensi dan kecepatan. Ada data juga yang mendukung. Menurut studi McKinsey, ya, perusahaan yang memakai teknologi dalam pengambilan keputusan dapat 5% lebih produktif dan 6% lebih menguntungkan dibandingkan pesaing. Memang sudah dibuktikan ya bahwa teknologi dapat melakukan hal tersebut. Kenapa pada zaman sekarang teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari manusia? Padahal manusia ini sudah ada sebelum adanya teknologi gitu. Bahkan manusia yang menciptakan teknologi tersebut. Alasannya kenapa manusia tidak bisa lepas dari teknologi? Karena sudah hampir semua manusia memakai teknologi juga. Jadi kalau satu manusia tidak memakai teknologi, tentunya akan tertinggal jauh dengan manusia yang memakai teknologi. Tertinggal dalam segi efisiensi, kecepatan, dan tentunya kualitas dari manusia tersebut. Itulah mengapa teknologi adalah hal yang esensial pada dunia digital seperti sekarang. Jadi di zaman semua manusia memakai teknologi, memang teknologi ini sudah menjadi alat untuk manusia bertahan hidup, atau bisa dibilang alat sebagai manusia untuk tetap bersaing ya, dan tetap kompetitif ya, dengan manusia lainnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, teknologi ini sangat membantu manusia dalam segi kehidupannya sehari-hari. Bayangkan ketika teman Anda tidak bisa mengoperasikan sebuah komputer, yaitu kan sebenarnya hal yang tidak esensial untuk bertahan hidup. Tanpa komputer pun ya, teman Anda bisa hidup. Tetapi alangkah anehnya ya, kalau teman Anda tidak bisa mengoperasikan sebuah komputer di dunia digital seperti sekarang, pastinya akan terlihat sangat outdated ya, dan mungkin ya tidak kompetitif gitu. Tentunya langsung dicap ya bahwa manusia tersebut tidak up to date gitu ya, tidak mengikuti zaman dengan baik dan bahkan tidak bisa bersaing gitu. Mengingat semua pekerjaan kita sekarang sudah ada di dalam komputer gitu, atau smartphone. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang saat ini teknologi bukan pilihan sebenarnya, tapi teknologi adalah sebuah hal yang esensi untuk bersaing dengan teman-teman lain, rekan-rekan lain, atau bahkan untuk
ya hidup sesama dengan manusia lainnya, karena teknologi ini sudah menjadi bagian hal yang esensial ya di dalam hidup kita semua. Tentunya teknologi tidak hadir secara instan. Ada building block yang memang harus dibangun ya. Dari perkembangan zaman tahun 19-an sampai sekarang tahun 2000-an. Banyak sekali teknologi yang saling komplementer begitu untuk menghasilkan teknologi yang lebih baru lagi. Mungkin saya akan jelaskan teknologi building block di video selanjutnya. Mau tahu bagaimana perjalanan teknologi? See you in the next video.